Kembali lagi bersama gua di channel FGH Kreatif. Seperti biasa gua akan berbagi tutorial vektor di Android. Kali ini dengan mobil yang sama seperti yang tutorial yang kemarin, tetapi ini mobilnya sudah di apa ya namanya itu sudah di coloring sedemikian bagus dan udah pakai stiker-stiker ala-ala mobil balap gitulah. Nah, buat kalian yang penasaran cara pembuatan vektor mobil ini, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum tahu cara pembuatan yang lainnya juga, silahkan saja ditulis di kolom komentar untuk videonya. Pertama kalian bisa tambahkan dulu untuk projectnya, kemudian untuk nama project bisa bebas kalian kasih nama apa saja, misalkan nama kalian bisa atau mau nama mobilnya juga bisa. Tapi di sini karena gue nggak tahu nama mobilnya, gue tulis aja tulisan R4. Untuk resolusi untuk ukuran kanvas 100x100. Setelah terbuka, kalian bisa langsung klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, kemudian klik tulisan import yang ada logonya juga. Nah, kalian bisa pilih dari galeri, dari kamera, dan cari juga bisa. Tapi di sini gua udah siapkan di galeri yang sudah gua prepare sebelumnya, sudah gua kumpulin beberapa gambar mobil. Setelah itu kalian jiplak aja. Setelah ada ketemu yang namanya jiplak, ya jiplak aja. Nah, di bawah ada beberapa cara untuk mengubah ukuran si mobil atau menyesuaikannya. Biasanya gua pilih yang nomor 2 ya, yang urutan kedua, supaya mobilnya tidak berbelok-belok seperti itu dan lebih pas juga ketika di prosesnya. Kemudian habis itu tinggal centang aja, dan setelah dicentang kalian bisa klik layer yang ada di pojok kanan atas yang dekat titik 3 tadi, akan timbul layar dan tinggal slide ke kiri, itu sudah menampilkan. Kemudian setelah ada, kalian kalian klik aja tombol logo yang kayak jangkar tuh, dan ambil yang tulisannya pen. Gunakan yang tulisan pen. Untuk kuasnya biasa gunakan ballpoint pen. Untuk ballpoint pen ya itu yang urutan pertama yang ada di urutan pertama, di nomor pertama juga. Untuk mengatur ukurannya kalian klik aja yang pertengahan itu. Nah, di situ gua atur ke ukuran 0,7. Kenapa di sini gua menggunakan ukuran 0,7? Supaya lebih bagus aja gitu, lebih kelihatan lebih tipis outline-nya dan lebih bagus juga. Nah, bisa di sini bisa disebutnya, kadang kalau dulu ya disebutnya itu line art, tapi kalau sekarang itu banyak yang menyebutnya itu sebagai outlines. Tapi ya mungkin karena dulu gue juga belum update juga, jadi gue lebih sering menyebutnya dengan line art atau garis. Ya biasa garis lah. Nah, kalau untuk garisnya itu biasanya gue menggambarnya dari ya seperti biasa lah, keseluruhan dulu. Untuk di bagian pinggiran, kalau ada bagian misalkan ada yang agak sulit ya digambar, misalkan kayak tidak simetris, biasanya tuh di bagian kayak spion. Apalagi spion yang ketutupan sebelah itu lumayan susah. Jadi usahakan kalian lewat aja dulu, gak apa-apa. Yang penting untuk nantinya setelah proses pengerjaan ya kalian tracing ulang. Dan ini setelah projectnya lumayan beres, kalian bisa langsung lanjut ke bagian outlines yang di bagian tengah. Untuk yang di bagian tengah itu biasanya tinggal tracing aja, tidak ada line art yang berbeda gitu. Jadi apa ya namanya, lebih enak dan lebih gampang juga untuk proses pengerjaannya. Nah, tapi kalau kalian misalkan nggak tahu cara pembuatan line art, misalnya di bagian body, di bagian apa, lihat aja misalkan untuk bagian pintu ada nutnya tuh, kalian tracing, kasih outlines. Kemudian pokoknya setiap part yang biasanya terpisah, kayak kap mesin itu kan biasanya terpisah, jadi gampang lah buat dibuka. Itu tersedia nutnya juga, kalian trace juga. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu atau bagian yang seperti itu biasanya yang paling dibutuhkan. Nah, jadi kalian harus harus menyesuaikan lah. Jadi membiasakan diri kalau tracing itu harus ke setiap bagian nutnya, bagian velg, bagian nut-nutnya, bagian kaca,
pokoknya ke seluruh bagian itu harus kalian gambar seperti itu. Dan ini juga gambarnya lumayan gampang karena mirip-mirip yang kemarin, jadi kalian tidak perlu khawatir lah. Nah, dan jangan lupa juga untuk di bagian lampu, sekaligus itu bisa menyambungkan di bagian kap mobil. Jadi untuk bagian lampu itu kalian harus gambar sebagus mungkin dan juga serapi mungkin. Pokoknya usahakanlah untuk setiap part dari setiap bagiannya. Dan juga di sini ada apa ya, itu namanya casing buat lampu lah. Pokoknya ada pinggirannya, bisa disebut apa ya, frame-nya, frame buat lampu itu kalian harus gambar juga. Jangan sampai ada bagian yang kelewatan maksudnya. Nah, kemudian untuk di bagian depan juga kalian harus gambar sebagus mungkin. Karena di sini berbeda ya dengan yang kemarin. Untuk yang kali ini sepertinya depannya itu udah di custom. Dan untuk hasil depannya ya seperti ini. Kalian bisa bandingkan dengan yang mobil yang kemarin, itu mobilnya sama tetapi untuk variasinya itu berbeda-beda. Dan juga di sini terdapat custom untuk dari setiap mobilnya. Nah, jadi buat kalian yang masih penasaran gimana sih cara gambarnya, ya kalian ikutin saja dari gambar yang sudah tersedia. Jangan sampai kalian ketika kalian gambar, wah bagian ini malas banget, itu nanti aja lah. Jangan sampai seperti itu. Usahakan bagian besarnya lah minimalnya. Misalkan untuk bagian kayak lampu bawah tadi itu kan ada modif-modif dikit lah. Usahakan kalian gambar aja sesuai keinginan, sesuai gambar yang tersedia. Gak usah detail-detailnya. Misalkan untuk buat lampunya itu gak usah dibikin outline, karena itu bisa kalian tracing manual dengan cara kalian kasih gambar lah, bukan kasih gambar ya, pokoknya di setiap partnya. Nantilah kalau kalian masih penasaran, nanti gua akan contohkan lah bagian besar yang tidak perlu digunakan line art sedetail mungkin. Kemudian untuk bagian kacanya juga kalian harus gambar sebagus mungkin, serapih mungkin. Karena bagian kaca juga bagian yang paling kelihatan kalau tidak rapih membuatnya. Jadi usahakanlah untuk bagian kaca, bagian depan, pokoknya yang harus di detailing itu di bagian depan lampu, kemudian di bagian kaca itu harus dibikin serapi mungkin, sebagus mungkin. Karena bagian itu yang paling kelihatan kalau tidak rapih ketika kalian bikinnya. Jadi ya kalian harus waspada lah dengan di bagian-bagian tersebut. Untuk vektor mobil ini sedikit pusing juga ya, karena banyak sekali part yang gua nggak tahu namanya, tetapi ya sering gua gambar. Nah, ini juga untuk di bagian detailing velg. Untuk detailing velg itu kalian tinggal gunakan tools yang namanya lingkaran. Kemudian untuk bagian tengahnya ya kalian bisa dikasih line art biar lebih memudahkan. Atau kalian misalkan, wah ribet banget nih untuk bagian tengah-tengahnya, ya nggak usah dikasih line art. Kalian tinggal gunakan tools isi aja. Kemudian untuk bagian yang kosong-kosongnya itu kalian gunakan warna hitam. Tetapi cara seperti itu untuk velg yang seperti ini tidak worth it lah, tidak bagus lah, karena malah makin lama nanti untuk proses coloringnya. Jadi lebih baik kalian kasih line art aja dulu untuk setiap bagiannya, baru gunakan tool sisi. Karena di sini ada beberapa warna yang disediakan di bagian velg itu. Jadi velgnya juga udah variasi, ada 3 warna, pink, putih, dan juga warna black lah. Jadi kalian harus tetap gunakan line art supaya ketika proses pengerjaannya itu tidak tidak memakan waktu lah untuk proses shading dan juga lightingnya. Nah, di sini gua lebih tekankan lagi. Jadi untuk setiap part itu usahakan harus bagus. Apalagi di bagian velg, bagian kaca, dan bagian depan mobil. Jadi kalian harus bikin sedetail mungkin, sebagus mungkin, supaya si klien itu tidak kalau bahasa Sundanya nama tidak hanjakal, tidak menyesal lah telah order ke kalian. Dan juga kalau kalian mau open bisa disebut open commission lah, misalkan bolehlah komisi buat setiap mobilnya itu berapa,
atau kalian open order. Buat yang mau order vektor silahkan DM aja gitu. Kalian kasih juga yang namanya revisi. Jadi misalkan dengan harga sekian, revisinya berapa, dengan harga yang agak tinggi lagi unlimited revisi, atau bisa direvisi sesuai klien. Jadi usahakan kalian batasi lah, karena kalian juga kan mungkin banyak yang order, banyak yang apalah, jadi ya usahakan kasih lah revisi yang seperti itu. Dan juga ini hanya untuk bagian art. Kalau kalian tidak suka dengan detailing videonya, silahkan tulis saja di kolom komentar, dan silahkan kasih saran mending kayak gimana. Atau nantilah gue coba bikin speed art full yang tanpa ada background suara gue, karena kalau speed art itu apa ya yang mau dijelaskan, karena sudah gitu-gitu aja. Dan juga jangan lupa untuk di bagian emblemnya itu kalian tempel-tempel juga untuk bagian emblem. Kalian maksimalkan lah untuk bagian emblem dan lain-lain. Meskipun bagian emblem itu tidak kelihatan, tapi kalau mobilnya custom, otomatis kan orang itu udah memodifikasi sebagus mungkin dan udah pesan custom emblem mungkin lah. Kayak banyak lah, kayak motor Beat, Vario itu udah kan ada tersedia custom emblemnya. Begitu pula untuk mobil. Jadi untuk mobil juga sudah tersedia custom emblem. Jadi harus usahakan lah detailing di bagian emblemnya. Dan untuk bagian lainnya apalagi harus lebih detail lagi, kayak velg dan lain-lain seperti yang tadi juga gua jelaskan. Mungkin cukup sekian tutorial yang dapat gua sampaikan kali ini, dan see you di next tutorial di bagian coloring. Ini untuk hasilnya.